Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revin Sitompul. Saya dari kelas 1A Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan NPM 25320150. Tujuan saya membuat video ini dikarenakan tugas dari salah satu dosen pengampu yaitu Bapak Budi Wicaksono MPD, yaitu di sini saya akan membahas tentang bab 9. Di dalam bab 9 ini akan terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Kenapa sih kita perlu belajar ejaan bahasa Indonesia? Karena dalam penulisan kaidah ejaan bahasa Indonesia dapat memudahkan kita berkomunikasi secara efektif dan mudah dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara kita dan lawan bicara kita. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital digunakan untuk kata-kata penting seperti awal kalimat, nama orang, gelar, dan nama Tuhan. Sebaliknya, huruf miring digunakan untuk menekan kata, menulis judul buku dan majalah, serta untuk menulis kata atau istilah ilmiah. Keduanya berbeda fungsi, satu untuk menegaskan kata atau kapital, dan satunya lagi untuk menekankan atau membedakan teks atau miring. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama ada awalan kalimat. Menulis huruf pertama kata di awal kalimat, contohnya kami akan pergi ke pasar. Yang kedua adalah nama diri. Menulis huruf pertama nama orang, tempat, tahun, bulan, dan hari raya. Contohnya Jakarta, Agustus, Minggu, dan Lebaran. Contoh yang ketiga, gelar. Menulis huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang, contohnya Raja dan Mualladin. Contoh yang keempat, nama Tuhan dan kitab suci. Menulis huruf pertama nama Tuhan, nama malaikat, nama planet, dan nama kitab suci, contohnya Tuhan dan Al-Quran. Contoh yang kelima, nama bangsa, suku, dan bahasa. Menulis huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, contohnya Indonesia, Sunda, dan bahasa Inggris. Contoh yang keenam adalah judul. Menulis huruf pertama dari setiap kata utama kecuali kata penghubung dalam judul seperti judul, buku, bab, artikel, dan majalah. Penggunaan huruf miring. Fungsi yang pertama adalah penekanan kata. Digunakan untuk memberikan penekanan atau penegasan pada kata tertentu. Contohnya, dia adalah satu-satunya anak di keluarganya. Fungsi yang kedua adalah judul. Menuliskan judul buku, majalah, atau artikel. Contohnya, saya sedang membaca buku Laskar Pelangi. Fungsi yang ketiga adalah kata atau istilah asing. Menulis kata istilah yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah Al-Quran. Fungsi yang keempat adalah istilah ilmiah. Menuliskan istilah-istilah ilmiah. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu adalah pemakaian tanda baca. Penggunaan tanda baca sangat penting untuk mengatur jeda, intonasi, dan struktur kalimat agar tulisan mudah dipahami. Tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat, pemisah bagian kalimat, memberikan penekanan, serta mengatur nada saat membaca. Contoh penggunaan tanda baca. Contoh yang pertama adalah tanda titik. Pemakaian akhir kalimat pernyataan, contohnya dia sedang membaca buku. Titik. Contoh yang kedua adalah koma, digunakan untuk pemisahan unsur-unsur dalam perincian atau di antara klausa. Contohnya, saya membeli buku, koma, pensil, dan penghapus.
Contoh yang ketiga, titik 2 digunakan setelah pernyataan dilengkapi yang diikuti oleh perincian atau rangkaian. Contohnya, kita membutuhkan titik 2 sayur, buah, dan daging. Contoh yang keempat adalah tanda tanya. Digunakan di akhir kalimat tanya. Contohnya, sudahkah kamu menyelesaikan tugasmu? Tanda tanya. Contoh yang keenam adalah tanda seru. Digunakan pada kalimat perintah atau seruan serta untuk mengekspresikan diri. Contohnya, tolong tutup pintunya, tanda seru, atau alangkah indahnya pemandangan ini, tanda seru. Nah, contoh yang keenam ada tanda petik, digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, tanda petik, saya akan datang besok, tanda petik. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu adalah penulisan kata. Penulisan kata mengikuti aturan dasar ditulis rangkaian, himbauan ditulis menyatu dengan kata dasar, dasar kata ulang ditulis dipisah dengan tanda-tanda hubung, seperti kata di, ditulis terpisah sebagai kata depan, misalnya di rumah, dan menyambung sebelum awalan kata, misalnya diambil. Beberapa gabungan kata juga memiliki aturan penulisan khusus, baik terpisah maupun dirangkai. Oke, masuk poin yang terakhir, yaitu adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan yaitu adalah kaidah sumber bahasa yang tidak diserap dalam bahasa Indonesia. Contohnya de jure, de facto, tapi tidak mengalami penyesuaian fonemik atau ejaan dalam bahasa Indonesia. Oke, karena telah selesai penjelasan saya dalam video ini tentang bab 9, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menonton saya dari awal sampai akhir, memperhatikan saya, walaupun saya dalam pemaparan saya tentang bab 9 masih belum lengkap dan secara rinci dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Demikianlah video presentasi saya tentang bab 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.